pertama masuk Makau, prosesnya kayak mana? Cowok kerjanya biasa di tempat apa? Biaya untuk Masalah keberangkatan ke sini, ke Makau. Hey, buat teman-teman, mohon maaf apabila pertanyaan dan jawaban kurang pas. Dan bagi kalian yang punya pengalaman di Makau, boleh sharing-sharing atau ditambahin di kolom komentar di bawah. Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut dan jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Mari simak Q&A bareng kami. Let's go. Kita mau bikin video seputar pertanyaan masalah ke Makau bareng dia. Yang pertama, Budi, kapan sampean pertama kali punya keinginan pengen keluar negeri, pengen kerja keluar negeri? Ini mau dijawab pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa? Jawa, Indo, nggak apa-apa, karena kita dari orang Jawa. Jadi kalau bahasa Indonesianya kaku, bahasa Indonesianya agak ini ya wajar, karena kita Jawa Timur punya. Oke. Kalau keinginan keluar negeri udah dari SMA. Dari SMA pengen kerja di luar negeri. Salah satunya Korea Selatan. Enggak, dulu karena ngelihat ada, maksudnya pernah lihat orang lain atau termotivasi dari siapa? Kakak aku ada di Korea. Kakak? Ponakan ya ex Jepang, terus pindah ke Korea. Terus nyaranin untuk ke Korea, kerja di Korea Selatan. Oh, jadi karena kakaknya sampean di sana, jadi sama kayak minat untuk ke sana. Ya, seperti itu. Oke. Terus dulu kenapa sampean kepinginnya ke Korea, tapi kenapa sekarang di Makau? Dulu tahun 2015 itu kendala di usia, di umur. Jadi Terlalu Korea, muda. ya terlalu muda. Tapi sempat sekolah Korea kan? Sempat sekolah Korea, tapi terlalu muda. Karena Sampai terhitung dari tahun kelahiran, terhitung dari umur berarti. Waktu itu kurang 1 bulan, usia kurang 1 bulan, nggak masuk. Seketat itu ya, Korea. Sekolah berapa lama? Aku sekolah hampir 1 tahun. Sekolah 1 tahun. 1 tahun. Habis itu udah nggak lanjut. Udah nggak lanjut. Nggak lanjutnya itu karena memang kan biasanya banyak tes toh sekolah Korea toh. Tahun pertama ada ujian. Tahun kedua itu karena nggak lolos atau karena nggak ada panggilan atau karena apa, karena bermacam-macam yang gagal gitu loh. Ya karena usia aku belum, karena usia tadi ibu cuma kan usianya usia belum bisa masuk. Terus tahun kedua mau sekolah lagi, itu pihak Korea Selatan nggak mengadakan ujian di negara-negara lain, khususnya Indonesia. Oh, Jadi tahun keduanya nggak ada ujian sama sekali dari Korea. oh, oke. Terus proses pertama masuk ke Makau bagaimana? Maksudnya gini dulu aja, Saman dari sekolah itu dilanjut ya, dari sekolah itu nggak lanjut nih, stop. Nah setelah itu keinginan masuk ke Makau itu apa? Sebenarnya kalau keinginan masuk ke Makau, Maaf aku potong, soalnya kan selain Makau itu kan banyak gitu, ada Taiwan bisa. Kalau untuk saat ini nih cowok, saat ini enggak, waktu sebelumnya 2 tahun 3 tahun sebelumnya cowok udah bisa masuk ke Hong Kong, terus Taiwan banyak kayak gitu. Terus Makau, kenapa pilih Makau yang notabene Makau itu lebih kecil peminatnya atau lebih sedikit orang tahu dibanding Hong Kong, Taiwan gitu. Kalau Taiwan kan udah banyak gitu yang tahu, cowok ke Taiwan, Hong Kong pun kebanyakan cewek. Cuma sekarang itu 2 tahun yang lalu itu kayak banyak cowok yang masuk ke Hong Kong. Kenapa Saman milihnya Makau? sebenarnya aku bukan milih Makau. Kalau ke Makau aku malah nggak pernah tahu ada tenaga kerja yang di Makau, TKI di Makau.
nggak tahu sama sekali. Cuma ya aku dari saudara lagi, dari saudara diajak ke sini daripada di rumah. Jadi ada saudara yang udah kerja di sini juga. Ada saudara yang kerja di sini, makanya aku langsung ditarik ke sini. Oh gitu. Gitu. Jadi karena gagal ke Korea, terus ada saudara yang ngabarin dia kerja di sini. Jadi sampean terus ditarik, diajak ke Makau. Oke. Tahun berapa Salman pertama masuk? Aku tahun masuk ke Makau itu kalau nggak salah 2016 akhir. 2016 akhir. 2016 Ya. akhir bulan 12. 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Masuk 5 tahun lah ya. Aku udah masuk 5 tahun. Masuk 5 tahun dari itu. Terus pertama masuk Makau, prosesnya kayak mana? Kalau dibilang proses, aku lebih ke direct. Jadi langsung yang ngurus majikan. Oh, jadi Sampai karena sini. Saman di sini ada saudara, jadi kayak kerjaan Semuanya. udah disiapin Udah gitu ya. disiapin. Nggak yang dari kesini dulu dengan alasan wisata, habis itu terus nyari majikan di Enggak. sini, nyari kerjaan di sini, enggak ya? Enggak. Satu lagi pertanyaan, di Makau itu banyak orang penasaran toh. Kalau Taiwan kan terkenal pabrik, terkenal macam-macam lah pekerjaan. Kalau untuk Makau ada pabrik enggak? Atau cowok kerjanya biasa di tempat apa? Kalau pabrik di Makau nggak ada pabrik. Jadi kalau cowok itu di Makau dia paling kerja di restoran, cleaning service, di hotel, terus di kasino, instalasi mekanik juga ada. Oke, gitu. Jadi tadi direct ya. Pertama kesini direct. Untuk yang misal kalau nggak yang di sini punya keluarga gitu, kayak gitu kayak mana? Kebanyakan mereka kalau orang dari Indo ke sini langsung pasti sulit. Basic bahasa dia pasti nggak bisa. Oh iya, tanya lagi. Tadi kan sama udah sekolah Makau. Sama sempat takut nggak ketika kesini? Tapi sama belajar bahasa Korea kan otomatis. Kan sama sekolah Korea. Terus tiba-tiba ke Makau. Sempat kayak takut nggak dengan bahasa? Atau ngandelin bahasa Inggris mungkin? Atau berpikirnya karena punya saudara atau kayak mana? Kalau ngandelin bahasa Inggris sih ya, basically bahasa Inggris. Ya meskipun nggak jago-jago amat, tapi paham orang ngomong dan bisa jawab. Nah itu terus kalau masalah kerjaan ngalir aja gitu. Ngalir? Ya ngalir aja, lama-lama juga bisa. Asal mau ngomong, mau belajar, mau berusaha ngomong pasti bisa. Jadi belajarnya bahasa Kantonis itu posisi udah di sini ya? Ya udah. Bukan dari Indonesia ya? Bukan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertama, pengalaman sampean biaya untuk Masalah keberangkatan ke sini, ke Makau. Kalau biaya paling habis di tiket. Soalnya aku berangkat ke sini itu bulan 12. Bulan 12 tiket mahal-mahalnya hari Natal, tahun baru. Iya Itu aku beli tiket PP pulang pergi itu hampir sekitar 5.000 Hongkong dolar. Kenapa PP? Kenapa tiket PP? Kan udah di direct, udah ada majikan di sini, ada bos di sini. Tapi tetap keberangkatan yang ke sini kayak orang mau wisata gitu tuh. Ya, tetap kayak orang mau wisata, cuma enaknya kan kalau aku dulu di sini udah ada yang nampung. Jadi langsung bisa diproses. Soalnya kalau Makau, setahu aku dulu tuh lebih gampang untuk orang keluar masuk dengan alasan kayak wisata. Setelah wisata di sini mereka bisa proses cari pekerjaan. Yang penting siap duit untuk masuk, karena kebanyakan kalau di sini masuk agent atau yang pekerjaan company, bisa dibilang company kayak gitu, mahal. Yang bersama sih kayak Taiwan, Ya, hampir sama kayak situ. Tapi kalau di direct, kalau kita ngurus sendiri atau kayak apa ya, kayak nggak lewat agent kayaknya ya, itu bisa lebih murah. Tergantung majikan, kadang juga gratis, free. malah free ya. Free. Ada beberapa dari temen gitu yang orangnya memang nggak ngambil, ya namanya hidup nih perantauan, terkadang banyak yang ngambil keuntungan. Ada yang memang
yang sukarela membantu kayak gitu ya free. Tapi kalau company hitungannya memang lebih mahal daripada mbak-mbak yang pekerjaannya di rumahan. Dan untuk company di sini tuh cowok cewek bisa, jadi ada 2 pilihan, mau kerja ART atau mau kerja company kayak gitu. Untuk yang sekarang kan semenjak corona ya kayaknya peraturan baru memang susah untuk orang yang belum pernah kesini terus dengan alasan wisata terus cari kerja di sini itu udah ditolak, susah, hampir nggak, ya belum denger sih sekarang, susah kayaknya, lebih dibilang susah kayak gitu.